Hari ini gue tertarik untuk nge-review TWS earphone yang harganya paling terjangkau dari Nakamichi. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan Nakamichi TW020 ini sampai sekarang ya masih jadi TWS earphone yang harganya paling hemat dari Nakamichi. Yang cukup menarik ya untuk kita lihat seperti apa kualitas suara yang dihasilkan, mengingat brand Nakamichi ini adalah salah satu brand senior di bidang audio, dan kalau emang suaranya enak maka ini bisa jadi salah satu TWS earphone yang worth it banget ya untuk dimiliki. Dan boxnya kayak gini guys, jadi dia hard box dengan hologram genuine Nakamichi ya, dan di dalamnya ini kita dapat TWS earphone beserta charging case-nya. Terus dapat beberapa aksesoris juga ya, kayak misalkan kabel charger USB Type-C, ada juga 2 pasang extra ear tips ya. Jadi totalnya kita dapat 3 ear tips dengan ukuran S, M, dan L yang bisa kita pilih sesuai dengan ukuran lubang telinga kita. Terus terakhir dapat buku panduan juga yang berisi panduan operasional ya untuk pairing, navigasi, dan juga yang lainnya. Untuk garansi gue cek di official store-nya ada 1 kali garansi penggantian baru ya selama 6 bulan, jadi udah lumayan banget. Dan kalau untuk desainnya, Nakamichi TW020 ini punya desain charging case yang berbentuk kapsul kayak gini guys. Jadi ini ringan banget juga, salah satu TWS earphone paling ringan yang pernah gue review karena berat totalnya ini cuma 33,5 gram aja, dengan masing-masing earphone juga beratnya cuma 4 gram aja. Ini nyaris nggak kerasa. Untuk bahan materialnya menggunakan plastik ya dengan finishing matte, dan opsi warna yang tersedia ini hanya warna hitam aja. Nah kalau kita lihat di depan ini sekilas kayak polos ya, tetapi sebenarnya di sini ada 4 level lampu indikator baterai yang bakal menyala kalau kita charge atau kita taruh TWS-nya di charging case. Dan untuk charging di belakang sini udah pakai port USB Type-C yang sekarang emang udah jadi standar. Dan kalau kita buka di sini ada magnet yang bikin TWS-nya nempel kuat ya. Jadi dia nggak gampang jatuh. Terus di sini ada juga pin chargingnya dan ada indikator kiri kanannya. Nah untuk TWS-nya dia bertipe in-ear ya, yang ada rod panjangnya kayak gini guys, dan materialnya ini plastik dengan finishing matte yang dari look terlihat elegan ya dengan warna hitamnya. Dan seperti di charging case-nya, di sini juga ada lampu indikator ya yang tersembunyi di bawah masing-masing body earphone ini guys. Untuk proses pairingnya dia sangat simple. Begitu TWS diambil ya dari case yang pertama kali, dia otomatis masuk mode pairing Bluetooth, dan kalau misalkan kalian konekin dia bakal langsung connect. Dan tentu aja untuk pairingnya cuman 1 kali aja ya, karena untuk selanjutnya maka dia bakal otomatis connect setiap kali TWS diambil. Nah waktu dipakai di telinga ini cukup nyaman ya, ukurannya yang ringan ini juga bisa bikin lupa kalau kita lagi pakai earphone, karena 4 gram itu emang ringan banget guys. Dan TWS ini nggak dilengkapi dengan active noise cancellation memang, tetapi passive noise cancellation-nya ini udah punya isolasi noise ya yang cukup bagus. Dan untuk kualitas suara, earphone ini punya bass yang dominan. Enak banget ya buat dengerin lagu-lagu yang ngebass, terus dia juga bisa nge-punch bassnya di telinga. Dan untuk vokal ini terdengar jernih dan terdengar bulat juga suaranya. Untuk treble-nya emang nggak begitu dominan ya, lebih dominan bassnya dibanding treble-nya. Dan detail antar instrumen ini cukup bisa dinikmati. Dan meskipun soundstage-nya terbilang cukup sempit ya dengan diameter driver 8 mm, tapi overall udah mantep lah suaranya. Dan menurut gua cocok nih kalau kalian suka dengerin lagu-lagu yang ngebass. Hal lain yang sangat terasa di TWS ini adalah volumenya yang kencang banget guys. Jadi mostly gua pakai buat dengerin musik atau juga main game itu di level 20-25% aja, karena di atas itu udah terbilang sangat kencang ya. Dan ini tingkat volume yang cukup impresif untuk sebuah TWS earphone. Dan untuk delay dipakai buat nonton YouTube, delaynya udah minim, jadi masih bisa sinkron antara tampilan video yang kita tonton dan juga suara atau audio yang kita denger guys. Buat Netflix dan Disney Hotstar juga lebih real time lagi, jadi udah enak kalau kita pakai buat streaming ataupun nonton film. Dan menariknya meskipun dia ini bukan TWS gaming ya dan nggak punya fitur gaming mode juga, tetapi buat main game kayak PUBG atau CODM ini gua tes, delaynya juga minim banget, dan sense immersifnya ini juga bagus. Jadi arah tembakan dan arah musuh bisa kita rasakan ya dari arah suara yang kita dengar di TWS earphone ini. Dan ini nilai yang positif ya untuk sebuah TWS earphone yang sebenarnya bukan TWS earphone gaming, tetapi bisa enak dipakai buat main game. Nah untuk navigasi dia menggunakan tombol yang didesain dengan sangat rapi ya, seolah-olah ini bagian dari body. Dan kalau kita tekan 1 kali di kiri atau di kanan sama aja ya, kita bisa play ataupun pause musik. Dan kalau misalkan kita tekan 2 kali, ini kalau di kiri bakalan pref song ya, kalau di kanan ini bisa next song. Dan kalau kita tekan tahan 2 detikan ya, mau di kiri atau di kanan sama aja, itu bakal ngebuka voice assistant. Dan tombol ini juga bisa kita pakai buat angkat, tutup, atau reject telepon yang masuk guys. Untuk volume dia belum bisa ya diatur melalui tombol, jadi kita bisa atur langsung dari smartphone atau bisa juga melalui perintah voice assistant.
Nah, kalau buat telepon ini dua-duanya udah nyala ya, dan kita bisa dengar suara lawan bicara kita dengan sangat jernih, dan suara kita pun bisa didengar dengan jelas ya oleh mereka. Jadi buat telepon ini udah enak banget. Dan untuk baterainya, masing-masing earphone ini dilengkapi dengan baterai 37 mAh yang bisa dipakai nonstop sekitar 4,5 jam ya dalam sekali cas. Dan charging case-nya sendiri dilengkapi dengan baterai 490 mAh yang dari pengalaman gua bisa dipakai buat ngecas sampai sekitar 6 kali guys. Jadi total playtime yang bisa kita dapetin ya totalnya itu sampai sekitar 27 jam, dan ini udah awet banget kalau untuk ukuran TWS earphone. Nah, untuk koneksinya dia support sampai Bluetooth 5.0 yang bisa tetap connect secara stabil ya di jarak sekitar 10 meter. Dan Nakamichi TW020 ini saat ini dijual dengan harga 397 ribuan guys, dan di harga ini menurut gua udah worth it banget ya untuk dimiliki. Pertama karena TWS ini ringan dan juga nyaman dipakai ya dengan passive noise cancelling yang bagus, terus kemudian suaranya juga ngebass dan bassnya ini nendang ya di telinga, terus kemudian buat telepon jernih guys, dan baterainya juga awet. Dan mungkin kalian bisa dapetin dengan harga yang lebih hemat lagi karena di Tokopedia Audio Festival tanggal 20 sampai 23 Januari besok ada diskon sampai 69% ya, dan juga ekstra voucher 100.000 di official store Nakamichi. Nah, lebih lengkapnya gue tulis aja di kolom komentar ya karena ada cukup banyak, dan link pembeliannya pun gue taruh di sana guys, jadi pastikan kalian cek. Dan itu yang bisa gue bagiin hari ini ya seputar TWS earphone yang paling irit dari Nakamichi, yaitu Nakamichi TW020. Semoga aja bermanfaat buat kalian yang lagi cari TWS dengan budget minim. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan aja sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Keeping Techno, pamit dulu guys. Kita ketemu lagi di video tekno lainnya besok.